Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, ada sebuah tempat yang disebut Kampung Setan. Nama itu bukan tanpa alasan. Orang-orang setempat meyakini tempat itu berhantu karena banyak kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan. Hanya mereka yang sangat nekat atau terlalu penasaran yang berani mendekatinya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif dan 3 temannya, Nia, Sandi, dan Dika, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos belaka. Dengan bekal senter, kamera, dan keberanian setipis daun kering, mereka memasuki kampung tersebut tepat pukul 11 malam. Kampung Setan bukanlah kampung biasa. Saat mereka melewati gerbang kayu yang sudah hampir roboh, hawa dingin seolah menyelimuti mereka meskipun malam itu tidak berangin. Pohon-pohon di sekitar tampak mati, dengan cabang-cabang melengkung seperti tangan yang berusaha meraih sesuatu. Mereka mulai berjalan di antara rumah-rumah kayu tua yang kosong. Langkah kaki mereka menggema di jalan berbatu. Tiba-tiba, Nia menunjuk ke sebuah rumah dengan jendela yang terlihat retak. Ada cahaya di sana, bisiknya dengan suara bergetar. Arif, sebagai yang paling berani, memutuskan untuk mendekati rumah itu. Dengan hati-hati, dia membuka pintu kayu yang berderit. Di dalamnya, terdapat meja panjang dengan lilin yang menyala. Meskipun tidak ada orang di sekitar, siapa yang menyalakan lilin di sini? Tanya Dika, melangkah masuk. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, pintu di belakang mereka tiba-tiba menutup dengan keras. Sandi berteriak dan berusaha membuka pintu itu, tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya dari luar. Ketika mereka mulai panik, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Langkah itu lambat, berat, dan semakin lama semakin mendekati tangga. Arif mencoba menenangkan teman-temannya. Kita lihat apa itu? Tidak ada hantu, hanya orang iseng, katanya dengan yakin. Meskipun dia sendiri merasa kakinya gemetar. Mereka mendekati tangga dengan senter yang mulai meredup. Saat mereka sampai di dasar tangga, langkah kaki di atas berhenti. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Nia memegang tangan Arif. Matanya tertuju ke atas. Tiba-tiba, sebuah kepala muncul di atas tangga. Bukan kepala manusia, melainkan sesuatu yang menyerupai manusia, namun dengan mata merah membara dan senyum yang terlalu lebar untuk wajahnya. Kepalanya memiringkan diri perlahan, seakan mengamati mereka. Sandi jatuh terduduk dan langsung berdoa dengan keras. Tapi makhluk itu mulai turun dengan gerakan yang tidak wajar, seperti melayang namun menyeret tubuhnya di udara. Keluar dari sini, sekarang, teriak Arif sambil menarik teman-temannya menuju pintu. Saat mereka berusaha membukanya, pintu itu akhirnya terlepas, dan mereka berempat berlari sekuat tenaga. Saat mereka sampai di batas kampung itu, suara tawa serak menggema di udara. Mereka menoleh ke belakang, hanya untuk melihat kampung itu lenyap dalam kegelapan, seolah tidak pernah ada. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa untuk menceritakan kejadian itu. Namun, orang-orang hanya menggelengkan kepala. Kalian tidak pernah pergi ke Kampung Setan, kata seorang tetua desa. Tapi kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, protes Nia. Tetua itu memandang mereka dengan tatapan tajam. Kampung Setan sudah hilang bertahun-tahun lalu. Siapapun yang pernah masuk ke sana tidak pernah kembali. Tapi kalian adalah pengecualian.